Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan informasi seputar ulama dan keislaman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang karomah dan karisma dari salah seorang ulama besar di tanah Jawa, yaitu Kiai Ahmad Syirot. Siapakah beliau dan apa saja karomah dan karisma yang dimilikinya? Mari kita simak bersama. Kiai Ahmad Syirot lahir di Tengaran, Kabupaten Semarang pada tahun 1878. Beliau adalah putra pertama dari Waliullah Kiai Umar, juga dikenal sebagai Imam Purah. Beliau memiliki garis keturunan dengan Sunan Hasan Muladi, salah satu paman Raden Patah yang ditugaskan untuk mengislamkan wilayah di sebelah utara lereng Gunung Merbabu. Kiai Holil dan Kiai Juwaidi adalah saudara kandungnya. Kiai Ahmad Syirot telah terkenal sejak kecil dengan kecerdasan dan keistimewaan yang membedakannya dari teman-teman seusianya. Beliau selalu menepati janji dan kesanggupannya dan sangat taat dan hormat pada gurunya. Selain itu, dia sangat ramah dan bersahabat dengan orang dari semua lapisan masyarakat. Tidak peduli status sosial, agama, ras, atau suku mereka. Bahkan dia memiliki hubungan baik dengan penjual bakso Katolik dan Tionghoa di Notosuman dan Pastur Solo, Romo Petrus Sugianto. Di beberapa pesantren terkenal Jawa Timur seperti pesantren Mangunsari di Nganjuk, pesantren Tremas di Pacutan, dan pesantren Semarang, Kiai Ahmad Syirot memperoleh pendidikannya. Beliau belajar dari Kiai Bahri, Kiai Haji Dimyati At-Tarmizi, dan Kiai Soleh Darat. Selain itu, beliau mendirikan pesantren Asyirot yang terkenal di Jalan Honggowongso 57, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Selain Al-Quran dan hadis, beliau mengajarkan Sulamut Taufik, Sapinatun Najah, Duratul Bahiyah, dan Fathul Qorib. Semua orang tahu bahwa Kiai Ahmad Syirot adalah seorang ulama yang arif, soleh, dan memiliki karisma. Beliau juga disebut sebagai waliullah karena beberapa karomah yang dia miliki. Setiap kata yang dia ucapkan memiliki makna yang mendalam. Beberapa karomah dan keistimewaan Kiai Ahmad Syirot yang kami rangkum dari berbagai sumber di bawah ini. Keberkahan rezekinya adalah karomah pertama. Meskipun dia tidak memiliki pekerjaan tetap, Kiai Ahmad Syirot selalu mendapat manfaat. Beliau selalu menerima sumbangan dari orang-orang yang menghormatinya, baik dalam bentuk uang, beras, atau hewan ternak. Dia juga tidak pernah menyimpan rezekinya, melainkan selalu membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selain itu, dia tidak ragu untuk meminjamkan uang kepada murid-muridnya atau orang-orang yang mendekatinya. Namun, ketika dia meminta uang, itu adalah untuk orang-orang yang membutuhkannya, bukan untuk dirinya sendiri. Kemampuan untuk mengobati orang lain adalah karomah kedua. Dengan obat-obatan, doa, dan sentuhan tangannya, Kiai Ahmad Syirot memiliki ilmu pengobatan yang luar biasa. Banyak orang datang ke dia untuk meminta pengobatan penyakit fisik dan batin. Beliau selalu memberikan obat dan doa yang sesuai dengan penyakitnya, dan dia tidak pernah meminta imbalan. Beliau membantu banyak orang sembuh. Kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk halus adalah inti dari karomah ketiga. Memiliki kemampuan untuk melihat, mendengar, dan berbicara dengan makhluk halus seperti jin, setan, dan roh. Kiai Ahmad Syirot melakukannya. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk mengusir dan mengalahkan makhluk halus yang mengganggu manusia. Banyak orang yang mengunjunginya untuk meminta perlindungan dari gangguan makhluk halus, baik dengan menggunakan jimat, azimat, maupun doa. Beliau selalu memberikan perlindungan yang efektif dan tidak pernah meminta imbalan apapun dari orang yang datang kepadanya. Kemampuan untuk meramalkan masa depan adalah tema dari karomah keempat.
Kiai Ahmad Sirot memiliki ilmu laduni yang tinggi, yang berarti ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tanpa bantuan manusia. Dia memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi, yang telah, sedang, dan akan terjadi. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Banyak orang datang padanya untuk meminta nasihat, petunjuk, dan ramalan tentang masa depannya. Dia selalu memberikan nasihat, petunjuk, dan ramalan yang benar tanpa meminta imbalan apapun. Berikut adalah beberapa contoh dari karomah keempat Kiai Ahmad Sirot. Kiai Ahmad Sirot bermimpi bertemu dengan Presiden Soekarno pada tahun 1945. Dia memberitahu bahwa Indonesia akan menghadapi banyak masalah seperti agresi militer Belanda, pemberontakan komunis. Dia juga memberitahu bahwa dia harus bersabar dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia mengalami banyak kesulitan untuk mempertahankan kemerdekaannya, membuat impian ini menjadi kenyataan. Ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1957, Kiai Ahmad Sirot bermimpi bertemu dengan Presiden Soekarno lagi dan memberitahu beliau bahwa pemerintahan, ideologi, dan struktur ekonomi Indonesia akan mengalami perubahan besar. Dia juga memberitahu Presiden Soekarno bahwa dia harus berhati-hati dengan mereka yang ingin menggulingkannya dari jabatannya. Selain itu, impian ini menjadi kenyataan pada tahun 1965 ketika terjadi gerakan 30 September yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno. Karena itu, Jenderal Soeharto mengambil alih posisi Presiden Soekarno, membawa Indonesia ke arah Orde Baru. Ketika Indonesia dan Malaysia sedang berperang pada tahun 1960, Kiai Ahmad Sirot bermimpi bertemu dengan Presiden Soekarno dan memberitahu bahwa Indonesia akan berhasil mengusir penjajah dari Irian Barat, tapi tidak akan dapat menguasai Sabah dan Sarawak. Kiai Ahmad Sirot juga memberitahu Presiden Soekarno bahwa Indonesia harus berdamai dengan Malaysia dan menghindari perang yang sia-sia. Selain itu, impian ini menjadi kenyataan ketika Indonesia mengambil alih Irian Barat dari Belanda pada tahun 1962 melalui perjanjian New York. Namun, pada tahun 1963, Indonesia gagal menciptakan Federasi Malaysia yang mencakup Sabah dan Sarawak. Akibatnya, Indonesia terlibat dalam konfrontasi militer dengan Malaysia yang berakhir dengan perjanjian Bangkok pada tahun 1966. Karomah kelima berbicara tentang bagaimana dia meninggal. Senin Pahing 27 Muharram atau 10 Juni 1961, Kiai Ahmad Sirot meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di TPU Makam Haji di Kartasura, Sukoharjo. Sebelum meninggal, dia sempat mengunjungi sahabat dan muridnya dalam mimpi dan memberitahu mereka tentang ajalnya. Kiai Zainal Makarim bermimpi bertemu dengan Kiai Ahmad Sirot dan ditanya mengapa dia tidak menjengguknya saat dia sakit. Ternyata jenazah Kiai Ahmad Sirot telah diberangkatkan ketika Kiai Zainal Makarim berangkat ke Solo untuk menjenguk beliau. Ini juga berlaku untuk Said Abdullah yang dalam mimpinya didatangi oleh Kiai Ahmad Sirot dan beritahu bahwa dia akan pergi pertama. Ternyata Kiai Ahmad Sirot telah meninggal dunia. Said Abdullah pergi ke Panularan. Itulah beberapa karomah dan karisma dari Kiai Ahmad Sirot yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ulama dan keislaman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.